Ada seorang imam, beliau wafatnya tahun 478. Imam Ar-Razi yang menjadi rujukannya dia tahun berapa tadi? 606. Ini lebih tua, 478 Hijriah wafatnya. Siapa beliau? Abul Ma'mar, Imam Abul Ma'mar Yahya bin Muhammad Ibnu Toba. Nah, beliau ini ahli nasab di zamannya, dan beliau adalah keturunan dari Al-Hasan As-Sibr. Cuma yang perlu garis bawahi, beliau bukan Alawi, bukan keturunan Imam Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sehingga kalau memang benar Imam Ubaidillah itu tidak ada atau bukan anak dari Imam Ahmad Muhajir, tentunya beliau adalah orang pertama yang akan menyanggah hal tersebut. Tapi buktinya malah sebaliknya, beliau malah menulis di kitabnya bahwasanya Imam Ahmad Al-Muhajir punya anak yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Nah, diakui sama beliau. Kalau memang nggak ada atau palsu, sudah mungkin beliau tulis di kitabnya. Namun bukan jalur nasab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah jadikan puasa kita menjadi wasilah kita menjadi semakin lebih baik, lebih sabar, dan siap untuk selalu menahan emosi, nggak suka maki-maki, nggak suka ngamuk-ngamuk. Amin Allahumma amin. Ada satu tanggapan dari ya mungkin Ustadz Kiai atau siapa yang nampaknya beliau ini tidak setuju atau semacam membantah apa yang ditulis oleh Kiai Imaduddin, Ketua MUI Banten tersebut. Saya menanggapi ini karena sudah masuk kepada kajian ilmiah. Jadi sudah tidak bicara Habib asli atau palsu, tapi kita bicara keilmuannya. Walaupun ujung-ujungnya ya ke situ, tetapi ini tahapan kita bicara keilmuannya. Jadi sebelumnya sudah dibahas bahwasanya menurut Kiai Imaduddin itu Ubaidillah tidak tertulis di dalam kitab-kitab yang primer ya, termasuk juga yang sekunder, artinya kitab-kitab yang ditulis di masanya atau yang paling mendekati abad-abad awal seperti Ar-Razi, juga Al-Ubaidili, abad ke-5, abad ke-6. Ubaidillah tidak tertulis sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir. Lalu ada Ustadz ini dalam channelnya membantah. Katanya ada kitab yang justru lebih tua dari kitabnya Ar-Razi, yaitu kitab yang berjudul Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain, ditulis oleh ulama yang wafat pada tahun 478, berarti abad ke-5. Sementara Ar-Razi lahirnya saja sudah abad ke-6, yaitu 544 kalau tidak salah. Wafatnya malah abad ke-7, 600 berapa begitu ya. Jadi Kiai Imaduddin keliru dong kalau begitu. Kok bilang tidak ada kitab yang tua yang mengatakan Ubaidillah adalah putra Al-Muhajir? Ternyata ini ada loh kitabnya. Itu. Sekarang saya hanya ingin membuktikan benar enggak klaim dari Ustadz tadi itu, bahwa memang ada dalam kitab yang klasik seperti ini bahwasanya Ubaidillah adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Ingat ya, Ubaidillah. Ya. Misalnya yang ada adalah Abdullah, lalu Abdullah itu diinterpretasikan sebagai Ubaidillah. Pertanyaannya, siapa yang menginterpretasikan itu? Apakah Abu Muammar Ibnu Toba ini yang lebih senior dari Ar-Razi? Atau jangan-jangan adalah ya yang menyunting kitab itu ulama-ulama kemarin tahun 1200, tahun 1300 Hijriah. Artinya ya sama dengan apa yang ingin disuarakan oleh Kiai Imaduddin, bahwasanya penisbatan Ubaidillah kepada Ahmad Al-Muhajir itu hanya didapati di kitab-kitab yang baru, bukan kitab-kitab klasik. Sekarang langsung kita buktikan. Ini adalah kitab yang dimaksud oleh Ustadz tadi ya, halaman 167 kalau tidak salah. Ketika bicara tentang anak-anak dari As-Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, atau kita kenalnya Isa Ar-Rumi ya. Kan kita tahu klaimnya mereka itu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi ya. Jadi Isa Ar-Ruminya di sini ada. Lalu ketika menjelaskan tentang Isa Ar-Rumi ya, Ibnu Toba ini menjelaskan bahwa Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir ya, yang ada di Yaman ya. Kemudian walahu, itu yang saya garisi, Ahmad Al-Muhajir walahu, dan dimiliki oleh Ahmad Al-Muhajir arba'atu auladin, ada 4 anak ya. Di situ yang pertama adalah Muhammad
bin Ahmad Al-Muhajir, yang pertama ya. Yang kedua Abdullah bin Ahmad ya Al-Muhajir. Yang ketiga Husain bin Ahmad Al-Muhajir. Kemudian Ali bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi kalau merujuk kepada kitab ini, tidak ada cerita namanya Ubaidillah. Yang ada adalah Abdullah. Memang iya berbeda dengan versi Ar-Razi yang mengatakan putra Ahmad Al-Muhajir 3. Tidak menyebut Abdullah. Di sini ternyata ada 4. Hal seperti itu biasa. Bahkan di kitab Al-Ubaidili dan di kitab yang lebih sebelumnya disebut cuma 1. Dan itu bukan menjelaskan bahwa anaknya cuma 1 ya. Tetapi cuma menyebutkan salah satunya ya. Jadi Ahmad Al-Muhajir punya keturunan, salah satu di antara anaknya misalnya namanya adalah Ali atau Husain, begitu ya. Jadi tidak menjelaskan berapa anaknya. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa pertentangan antara kitabnya Ar-Razi dengan kitabnya Ibnu Tobatoba atau Abu Muammar ya, ini seorang sayyid juga ya, adalah tentang jumlah putra dari Ahmad Al-Muhajir. Bukan masalah apakah Ubaidillah putra Al-Muhajir atau bukan. Karena baik Ar-Razi ya, atau Abu Muammar Ibnu Tobatoba ini tidak bicara bahwa Ubaidillah putra Al-Muhajir ya. Kata Ustadz tadi itu, kalau misal Ubaidillah bukan putra Al-Muhajir, mesti ya Abu Muammar Ibnu Tobatoba ini akan membantah dan akan menolak itu. Saya aneh ya. Bagaimana mau menolak orang penisbatan Ubaidillah kepada Ibnu Muhajir Ahmad Al-Muhajir itu baru ada jauh-jauh setelah itu gitu. Masa ada orang mau menolak sesuatu yang belum terjadi, kan agak aneh sebetulnya. Jadi kalau merujuk kepada kitab ini sesuai dengan penulis kitabnya ya Ibnu Tobatoba, maka 4 putra dari Ahmad Al-Muhajir tidak ada yang namanya Ubaidillah. Yang ada adalah Abdullah. Ketika ada klaim bahwa Abdullah itu sebetulnya adalah Ubaidillah, atau Ubaidillah itu ya maksudnya adalah Abdullah, ya silahkan. Tetapi jangan dinisbatkan kepada kitab ini. Walaupun mungkin tulisannya ada dalam kitab ini. Loh, kok bisa tulisan ada di kitab ini, tetapi bukan isi dari kitab ini? Nah, itulah kita memahami bahwa kitab ini isinya itu 2 bagian. Yang pertama adalah tulisan pengarangnya, yaitu yang wafat di abad ke-5 tahun 478 ya, yaitu Ibnu Tobatoba, Abu Muammar ya, yang sayyid itu. Tetapi di situ juga ada yang namanya muhakkik atau muallik. Ada ulama yang memberikan catatan-catatan terhadap isi dari tulisan Abu Muammar tersebut. Nah, 3 orang yang terdaftar di sini memberikan catatan ya, mereka ternyata semuanya adalah orang-orang di atas abad ke-12 ya. Jadi dalam kurung merah itu di kota itu yang pertama Ibnu As-Sodakoh ya, itu abad ke-12 tahun 1180. Yang kedua Abul Aun Muhammad Asy-Safarini ya. Ini ulama top juga ya. Tahun 1188. Yang ketiga malah Muhammad bin Nasr ya. Tahun 1350 ya. Kan sudah jauh ya, jauh dari kitabnya Ar-Razi tadi. Sekarang kita buktikan bahwa klaim Abdullah itu adalah Ubaidillah, sehingga benar Ubaidillah adalah putra Ahmad Al-Muhajir, bukan dari Ibnu Tobatoba, tapi dari muhakkiknya. Perhatikan gambar berikut. Tadi sudah kita baca dalam teksnya tidak ada Abdullah adalah Ubaidillah, tetapi di gambar skemanya ada. Jadi itu di atasnya itu adalah Isa. Isa punya anak yang bernama Ahmad ya. Itu perhatikan ada keterangan di samping itu masih tulisan di kitab ini ya. Ya, itu Asy-Syahir bil Muhajir yang dikenal sebagai nama atau dengan julukan Al-Muhajir. Akibuhu katsirun jiddan, keturunannya banyak sekali ya. Fi Hadramaut, di Hadramaut, wabak di biladil muslimin, dan juga di negara-negara lain. Itu kan masih sama dengan teks yang atas ya. Artinya itu keterangan tambahan yang sama dengan di teksnya di atas. Lalu dari Ahmad di situ kan punya 4 anak. Yang pertama Ali, yang kedua Abdullah ya, yang ketiga Husain, dan keempat Muhammad. Nah, ketika Abdullah di atas itu kan tidak ada keterangan apa-apa dalam teks kitabnya. Tetapi di sini ada keterangan ya. Titik-titik-titik itu berarti sudah tambahan atau catatan kaki. Urifah bi Ubaidillah. Jadi Abdullah ini dikenal dengan Ubaidillah. Bitashkhir, yaitu dalam bentuk taskhirnya. Kalau Abdullah ditashkhir menjadi Ubaidillah, kalau Hasan menjadi Husain, begitu ya. Haitsu kana yastahsinu dzalika tawaduan wa kunyatuhu Abu Alawi ya. Dan pada akhirnya Ubaidillah ini senang memakai taskhir itu ya. Pada akhirnya terus jadi Ubaidillah ya, karena tawadu.
Dan kunyahnya adalah Abu Alawi. Dan di sini dijelaskan bahwa ini memang cikal bakalnya Sadah Alawiyah. Jadi sudah jelas bahwasanya transformasi dari Abdullah menjadi Ubaidillah tidak pernah direkam di kitab-kitab yang klasik, yang apalagi diklaim lebih tua dari kitabnya Ar-Razi ya. Yang ada adalah Abdullah. Jadi ikhtilafnya antara jumlahnya anaknya 3 atau 4. Tidak ada ikhtilaf tentang apakah Ubaidillah adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir. Kenapa? Karena tidak pernah menyebut nama Ubaidillah. Yang disebut namanya adalah Abdullah. Perkara Abdullah adalah Ubaidillah itu, ya kita harus fair. Itu diambil dari kitab tahun berapa? Nah, itu ya. Itu kan yang ditekankan oleh Kiai Imaduddin itu ya. Jadi kalau Anda baca betul-betul di bagian akhir itu kalimatnya bagus. Ini kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa. Tetapi karena ini intisabnya ke Rasulullah, maka harus dikritisi. Harus seilmiah mungkin. Begitu saja sebetulnya ya. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, yang paling mulia. Jadi ini bukan bicara tentang ketakwaan, bukan bicara tentang kemuliaan, bukan bicara pangkat. Ini bicara tentang jangan sampai kita keliru. Bukan dari Rasulullah kok dianggap berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan juga tidak baik. Jadi masalah Habib ini atau masalah dzurriyyah Rasul ini memang sama-sama berbahaya. Kita anggap orang yang bukan dzurriyyah sebagai dzurriyyah, berarti kita berbohong atas nama Rasul ya. Kecuali kalau tidak tahu ya. Sebaliknya, orang yang dzurriyyah Rasul kita katakan bukan dzurriyyah Rasul, kita juga berbohong ya. Sama dengan satu hadis bukan ucapan Rasul, kita ucapkan ini ucapan Rasul, kita bilang ini sabda Rasul, atau ada satu hadis kita bilang bukan sabda Rasul padahal itu hadis. Nah, itu ya. Jadi kenapa ini dikawal dengan ilmu? Karena ini sangat penting untuk kita tahu keasliannya. Samalah dengan hadis ada sahih, ada dhaif, ada hasan dan sebagainya. Allahumma dina ada sabil.